Timnas Malaysia kembali jadi buah bibir setelah kabar heboh dari sejumlah media kenamaan. Beberapa media lokal internasional mengabarkan FEM mendapat sanksi berat dari FIFA dan AFC karena melanggar regulasi naturalisasi. Petinggi federasi pun gak terima dengan sanksi tersebut dan menganggap naturalisasi mereka sah di mata hukum. Kabar heboh ini menimbulkan gonjang-ganjing kekacauan di tubuh Timnas Malaysia. Cetak Gol coba merangkum kabar heboh Timnas Malaysia mendapat sanksi dari FIFA dan AFC sebagai berikut. Gembar-gembor banggakan naturalisasi bermasalah. Malaysia dinilai iri melihat kesuksesan Timnas Indonesia yang mengambil pemain keturunan. FEM mengikuti langkah Garuda Nusantara dengan mencari darah keturunan Inggris. Josh Brownhill dan Ethan Whitley sempat menjadi target utama naturalisasi FEM. Bukannya diterima, kedua pemain tersebut malah menggantungi pihak federasi dengan keputusan abu-abu. Brownhill dan Whitley bahkan memberi tamparan keras karena merasa nggak punya darah keturunan Malaysia. Alhasil, proyek naturalisasi FEM diambil alih oleh Tunku Ismail Idris. Kabarnya, Tunku Ismail sudah memegang data pemain keturunan negeri jiran di luar Inggris. Putra mahkota Johor ini menjanjikan pasukan hitam kuning bakal mendapat 7 pemain kelas Eropa. Kami sudah mengidentifikasi 6-7 pemain keturunan untuk Harimau Malaya dan berharap pemerintah Malaysia segera memprosesnya. Kebanyakan mereka bermain di liga top Eropa, tidak ada yang dari Inggris, ujar Tunku Ismail Idris. Nggak heran fans Harimau Malaya langsung terbuai dengan janji manis putra mahkota Johor tersebut. Mereka muak karena merasa keturunan Inggris telah meremehkan Malaysia. Pihak federasi mengambil langkah unik mencari pemain dari Spanyol dan Amerika Latin. Alhasil negeri jiran sukses mendapatkan Facundo Garcés yang bermain untuk Deportivo Alavés. Nggak cuma itu, Malaysia juga mendapat 4 pemain naturalisasi yang berasal dari Amerika Latin. Mereka adalah John Irazabal, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, dan Joavi Guiredo. Fans Malaysia langsung besar kepala dan merasa di atas angin. Mereka menganggap Indonesia bukan level yang sepadan setelah menolak tawaran uji coba dengan Indonesia. Semakin sombong setelah lepas kutukan 10 tahun Vietnam. Fans Malaysia semakin koar-koar setelah kualifikasi Piala Asia dimulai kembali. Publik negeri jiran makin koar-koar karena pemain naturalisasi mereka langsung memberi dampak luar biasa. Skuad Harimau Malaya berhasil menumbangkan Vietnam 4 gol tanpa balas di kualifikasi Piala Asia. Kemenangan ini membuat peluang Malaysia lolos ke Piala Asia semakin terbuka. Pasukan kuning hitam memuncaki klasemen grup F dengan 6 poin. Sementara itu, timnas Vietnam harus terpental di posisi runner-up dengan hanya mengemas 3 poin. Kemenangan atas tim Naga Biru juga membawa pasukan hitam kuning memutus kutukan 10 tahun. Terakhir kali Harimau Malaya menang atas Vietnam terjadi di tahun 2014. Putusnya kutukan 10 tahun tersebut membuat fans Malaysia sombong bukan main. Mereka mengejek Indonesia yang dibantai Jepang dan menang melawan China berkat gol penalti. Tanpa modal penalti, Malaysia tetap terlihat kuat. Bunyi nyinyiran akun onefootball.my di X. Gak cuma dari media, supporter Malaysia juga mengejek lini serang Indonesia yang dianggap loyo. Abang-abang jiran yang main di kelayakan Piala Dunia. Tutorial gol ada di sini ya. Ampun bang pemain warisan baharu Malaysia semua cetak gol, ucap salah satu supporter. Alhasil, fans Garuda Nusantara langsung menyemprot supporter Harimau Malaya. Pasalnya, mereka menganggap negeri jiran terlalu banyak cincong, tapi ketakutan saat diajak beradu. Dapatkan jaket super tebal menambah gaya kecemu dengan harga 59 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Kabar heboh mendapat sanksi berat dari FIFA dan AFC. Kesombongan fans timnas Malaysia hanyalah sesaat setelah kabar heboh yang baru ini mencuat. Beberapa media kenamaan memberitakan FEM mendapat sanksi berat dari FIFA dan AFC. Federasi negeri jiran ketahuan memakai pemain naturalisasi tanpa asal-usul yang jelas.
FEM dikabarkan bakal mendapat sanksi yang akan berjalan selama 2 tahun ke depan. Pertama, Malaysia dilarang memainkan laga resmi FIFA dan AFC sampai tahun 2027. Itu artinya skuad Harimau Malaya berpotensi didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Asia. Selain itu, Malaysia juga dilarang merekrut darah keturunan secara asal-asalan selama 5 tahun. FEM juga perlu membayar denda sebesar 2 juta dolar atau 30 miliar rupiah. FIFA dan AFC juga meminta audit ulang soal seluruh data naturalisasi dan struktur organisasi FEM. Bahkan, Presiden Federasi Malaysia juga berpotensi dicopot dari jabatannya. Hukuman ini sebenarnya sudah diprediksi media Vietnam yang mengendus gelagat aneh Malaysia. Surat kabar Vietnam.vn sampai terheran-heran soal naturalisasi Facundo Garcés yang disetujui oleh FIFA. Hubungan darah Garcés dengan Malaysia tidak jelas, tapi mereka, Malaysia, ngotot bahwa ia adalah naturalisasi paling menjanjikan dalam sejarah sepak bola Malaysia. Keraguan yang sama juga ditujukan jurnalis Kolombia, yakni Bambino Quintero. Dirinya mengaku kaget dengan naturalisasi Rodrigo Holgado yang masih tanda tanya besar. Bahkan, Jorge da Silva selaku pelatih Holgado di Amerika de Cali juga menyatakan hal yang sama. Kami terkejut dengan keputusan Holgado karena saya pikir awalnya itu cuma hoaks. Bahkan saya tidak tahu apakah semua proses dokumentasi untuk naturalisasinya sudah lengkap, ujar George. Namun, FEM justru mendapat pembelaan dari mantan pengurus PSSI yang meragukan kebenaran berita tersebut. Hasani Abdul Ghani meragukan keabsahan berita sanksi dari FEM tersebut. Saya tidak dapat informasi tentang sanksi itu. Setiap negara punya aturan sendiri tentang proses naturalisasi, tapi harus sesuai aturan dan cara main FIFA, tutur Hasani. Mencak-mencak dan gak terima ancaman sanksi. Ancaman sanksi berat dari FIFA dan AFC langsung membuat Federasi Malaysia gundah gulana. FEM marah besar dan gak terima dengan potensi hukuman tersebut. Tak tanggung-tanggung, Johari Ayub selaku Presiden FEM sampai turun tangan. Menurutnya seluruh naturalisasi negeri jiran sudah sah sesuai aturan FIFA. Pria 59 tahun tersebut mengaku FIFA sudah menyetujui proses naturalisasi yang diajukan Malaysia. Kami memiliki pemain-pemain naturalisasi asal Malaysia yang telah diperiksa oleh FIFA. Semuanya telah diverifikasi secara menyeluruh dan sesuai dengan pedoman FIFA, ungkap Johari. Pada akhirnya kasus tersebut membawa petaka lebih besar ke tubuh timnas Malaysia. Skuad Harimau Malaya dikabarkan mengalami keretakan di ruang ganti pemain. Petaka ini bermula dari pernyataan Peter Klamovski selaku pelatih yang mendapat ancaman dari FEM. Mendengar tuduhan tersebut, para pentolan Federasi Malaysia langsung kebakaran jenggot. Lagi-lagi Johari Ayub terpaksa turun tangan demi menetralkan situasi. Sang Presiden FEM menyuruh Klamovski untuk segera mengeluarkan klarifikasi ke depan publik. Apa yang sudah dikatakan itu bersifat spekulatif. Dan demi keadilan lebih baik tanyakan kepada Klamovski sendiri untuk mendapat penjelasan maksud dari kata-katanya, tegas Johari. Masalah tersebut langsung merusak kinerja timnas Malaysia di kualifikasi Piala Asia. Dengan 4 pertandingan sisa, skuad Harimau Malaya berpotensi lengser dari puncak klasemen grup F. Dapatkan potongan harga dari sepatu Hispo original dengan harga 114 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kabar heboh timnas Malaysia mendapat sanksi berat dari FIFA dan AFC. Bagaimana pendapatmu? Akankah sanksi tersebut bakal keluar dari FIFA atau hanya sekedar berita semata? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.